Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khaliqil hubbi wal mawaddah, mu'allifil qulub. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina, Allahumma ya rabbana alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ya rabbana kama jama'tal ajsad fajma'il qulub fi mahabbatik, wa kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na yawmal qiyamati mal habibil mahbub habibik sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang cinta, kalimat yang sangat indah. Hampir semua orang mengenal kalimat tersebut, akan tetapi tidak semua orang mendapatkannya. Kalimat cinta, dan sungguh kunci keindahan adalah dalam cinta. Akan tapi cinta kita ini karena apa? Itu yang harus kita pertanyakan. Alangkah banyaknya orang mengobrol kalimat cinta, sehingga orang yang tidak mengerti hakikat cinta, ia akan salah di dalam mencinta. Sehingga cinta yang semula diharap, di balik cinta itu keindahan, ternyata justru malah membawa kepada kehancuran. Lalu apa yang diinginkan dengan cinta? Cinta adalah kalimat yang indah tapi tidak bisa diterjemahkan oleh lidah. Satu nilai spiritual yang primitif dari dulu sudah ada dan sudah ada, akan tapi semua orang tidak bisa menjelaskannya. Bahkan di saat ingin menjelaskannya, orang itu pun tidak bisa untuk berucap lagi. Itulah cinta. Dan Rasulullah SAW Nabi cinta, mengajarkan cinta. Nabi Muhammad adalah Nabi cinta, mengajarkan cinta. Bahkan orang yang disanjung-sanjung oleh Allah adalah orang-orang yang saling mencinta. Akan tetapi bagaimana kita itu mencari cinta yang sesungguhnya? Cinta bukan dibalik tumpukan uang, dan cinta bukan dibalik pangkat yang tinggi. Sebab ternyata dibalik tumpukan uang pun, orang yang punya harta melimpah ruah pun ribut. Kita punya pengajian katanya orang kaya, ternyata juga ribut suami istri. Ada orang pangkatnya tinggi, ternyata juga ada problem di dalam rumah tangganya. Begitu sebaliknya, orang yang di tengah sawah, yang di pinggir sawah sana, dengan hidup yang sangat sederhana, yang dipanen hari ini hanya bisa dimakan beberapa minggu yang akan datang, akan tapi yang ada adalah riang gembira. Jadi cinta itu kayak apa? Nabi Muhammad selalu mengajarkan cinta. Bahkan kunjungan kita dengan sesama pun demi cinta. Tazawaru tahabu, salinglah engkau mengunjungi untuk bisa saling mencintai. Tahadu tahabu, salinglah engkau memberikan hadiah agar engkau saling mencintai. Ini cinta itu daruri, atau satu yang harus dimiliki oleh seseorang. Akan tapi jika orang tidak ngerti bagaimana ia mencintai, maka ia akan salah. Sehingga banyak orang terjerumus dalam kehinaan dengan dasar cinta. Cinta tidak ada nilainya kecuali cinta yang abadi adalah jika cinta kita hubungkan dengan zat yang maha abadi. Baru ini cinta. Cinta akan mempunyai makna abadi kalau kita hubungkan dengan zat yang maha abadi. Kalau orang mencintai istrinya bukan karena Allah berakhir di dunia, akan tapi yang mencintai istrinya karena Allah, maka ketahuilah nanti akan bertemu kembali di hadapan Allah nanti di surga. Dan kita mencintai sesama karena Allah. Jadi cinta ini maknawi dan harus diberi makna sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada, jadi cinta ini hakikatnya adalah selalu suci dan bersih. Karena cinta itu kaidahnya adalah yabdul, ingin memberikan kebaikan kepada orang yang dicintainya. Dan selamanya seperti itu. Jadi orang mencintai akan selalu berkorban. Selalu berkorban. Mencintai Nabi, rela berkorban untuk Nabi. Dan cinta kepada Allah, rela berkorban untuk Allah. Makanya yang cinta kepada sama manusia, kalau bukan karena Allah, lihat, dia akan korbankan Allah untuk hawa nafsunya. Tapi kalau cinta sesama manusia karena Allah, tidak akan terjadi perzinaan. Kalau ada orang berzina, itu cintanya pasti dusta dan bukan karena Allah. Dia cinta syahwat dan cinta berat, dan itu bukan karena Allah dan tidak abadi. Ini yang harus kita hadirkan. Anak muda ngobrol cinta. Anak muda ngobrol cinta, aku mencintai, aku cinta padamu, cinta padamu. Beda syahwat dengan cinta. Kalau cinta akan selalu menginginkan kebaikan kepada orang yang dicintai. Kalau orang punya keimanan, kalau saya mencintai seseorang, saya tentu tidak menginginkan orang yang saya cintai masuk neraka. Kalau ternyata orang yang mencintai seseorang mengajak berzina, dia tidak cinta karena mengajaknya ke neraka. Harus paham makna ini. Kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang anak gadis, tiba-tiba diajak mesum, melakukan maksiatan, langsung katakan cintamu tidak ada, karena ingin menjerumuskan. Kalau ada orang mencintai lalu memenggal jemarinya lima-limanya, cinta atau tidak? Kalau ada orang cinta, tatanya apa? Menyetrika punggungnya, cinta? Tidak. Nyetrika punggung, sakit di dunia, masuk rumah sakit, sembuh. Bagaimana orang mencintai menjerumuskan ke neraka? Subhanallah. Bab zina adalah atas dasar cinta Allah. Orang korupsi karena mencintai istrinya yang berlebihan. Hanya istri yang minta rumah baru dan mobil baru, harus mengambil barang A. Jadi cinta yang salah kalau bukan karena Allah, maka akan merugikan. Merugikan yang mencintai dan merugikan yang dicintai. Maka sungguh cinta ini perlu dibangun, akan tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka selama hubungan, maka dari itu yuk kita koreksi hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan istri kita, kita bangun atas dasar apa? Ada sebagian orang menikah hanya gara-gara suaminya kurang rezeki pun ternyata sudah minta cerai. Berarti cintanya adalah karena uang, padahal urusan rezeki Allah yang atur. Kalau ternyata suami kurang rezeki, alangkah baiknya kalau kita sama-sama menyelesaikannya. Kadang pun demikian, seorang suami gara-gara istrinya tidak punya anak saja langsung menjadi masalah. Ini yang harus kita fahamkan. Cinta karena Allah yang kita bangun. Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta ada pada setiap manusia. Dan cinta ini akan membawa orang kepada satu harapan. Kalau orang mencintai, akan membawa kepada satu harapan. Harapan untuk hidup lebih bagus, harapan untuk bahagia. Dan tidak ada harapan yang lebih bagus adalah kecuali harapan nanti di akhirat. Sehingga di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang mencintai seseorang kemudian ngenes mati, masuk surga, mati syahid. Hebat ya. Ada orang mencintai, seorang laki-laki mencintai seorang wanita sampai ngenes, sakit, masuk, mati, itu matinya masuk surga. Tapi syaratnya apa? Cintanya cinta yang dijaga, gak sempat SMS-an, gak menghayal-hayalkan, hanya tiba-tiba mencintai, lalu dia saking cintanya, dia menahan, aku tidak boleh bermaksiat. Mau SMS tidak, ini adalah gak boleh. Mau melihat wajahnya, enggak boleh. Mau menghayalkan, gak boleh. Ngenes sampai mati, masuk surga itu. Ini, mati syahid. Mata asyikan, mati dalam keadaan rindu kepada seseorang tapi dijaga. Lah kalau sudah SMS, telepon-teleponan, mati neraka itu sudah. Baik, nah kemudian kita ingin lanjutkan masalah ini karena anak muda. Wahai ibu-ibu yang solehah, wahai para bapak yang solehah, putra anda adalah seorang anak dan sekaligus laki-laki dan wanita. Maka jangan anda menganggap anak anda selamanya sebagai anak, dan jangan anda monopoli cintanya. Ketahuilah, anda punya anak gadis, dia adalah punya cinta suatu ketika kepada seorang laki-laki. Maka anda harus arahkan cinta ini yang benar. Maka putri ibu harus ibu anggap sebagai seorang wanita, jangan dianggap sebagai putri saja. Jadi anggap dia seorang wanita yang butuh kepada seorang laki-laki. Maka dari itu, sebelum, karena mau tidak mau putri anda akan memilih laki-laki, maka orang tua punya kewajiban untuk mengarahkannya. Cara mengarahkannya adalah pendidikan kriteria, dan itu yang dibangun dari Rasulullah.
Jadi anak kita sudah sering diajak komunikasi sebelum dia mencintai yang salah. Sebab kalau sudah cinta yang salah, gula Jawa rasa coklat, hitam dibilang putih, jelek dibilang cantik, macam-macam. Orang kasar dibilang baik. Ini kalau sudah anak terjerumus jalan cinta, kena panah asmara, sudah hancur tuh. Jadi ibu bapak harus cermat urusan anak-anak kita. Kami ingin mengarahkan kepada pendidikan anak muda ini. Masya Allah, ada anak pacaran, kita tidak usah ragu-ragu mengatakan pacaran adalah senjatanya iblis dan setan. Dan sebetulnya wanita yang dipacari dia terus tersinggung. Karena apa? Hanya sekedar main-main. Katakan kepada laki-laki yang macarimu, kalau mau nikahi aku, lapor ke bapak ibuku, mau atau tidak? Kalau laki-laki itu mengatakan, ntar dulu, berarti main-main. Makanya jangan sampai terjerumus kepada urusan-urusan kayak begitu. Para orang tua tanggung jawabmu di hadapan Allah. Zina yang terjadi pada anakmu karena keteledoranmu akan dituntut oleh Allah. Kadang seorang ibu kadang-kadang malah bertanya, nak kamu kok belum punya pacar nak? Ini kebetulan di lapangan ini, karena saya cinta kepada adik-adik putriku yang di sana, adik-adik putraku yang di sana. Jangan sampai terjerumus dalam kehinaan zina disebabkan karena cinta palsu itu ya. Para ibu kalau sudah punya anak, sudah dewasa, itu diajak komunikasi, bukan disuruh pacaran, bukan diajak komunikasi, pas hadirkan makna kriteria. Nak, kalau kamu menikah nanti kamu harus cari suami yang begini loh ya nak. Oh ma, saya belum ya, saya malu kalau anak baru gede. Tapi dia harus diajak bicara, komunikasi. Ibu terbuka, para bapak terbuka kepada anak. Karena kalau sudah anak gadis mulai sering sisiran lama-lama, sering mencet-mencet jerawat, ibu harus paham kalau anaknya sudah gede itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Pokoknya, mohon maaf ini, anak gadis harus seorang ibu cermat, berarti anakku sudah mulai senang dengan laki-laki. Sebelum merasa senangnya ini ditunggangi oleh syahwatnya, maka harus lebih baik kita arahkan anak, dek, teteh harus kuat suatu ketika kalau menikah harus dengan laki-laki yang seperti ini, yang soleh, rajin sholat, ibadah baik, dengan orang tuanya baik, perilakunya baik ya. Sering diajak waktu makan, diajak ngomong begitu. Waktu di saat di pinggir jalan ada orang yang mau menggodanya, dia ingat catatan-catatan tadi. Wah enggak, sholatnya belum tahu, dia kasar, enggak bakal mudah jatuh cinta kepada yang salah. Sebab kalau sudah jatuh cinta, Masya Allah, luar biasa ya, dia akan bela, yang penting senang. Nah, ini musibah anak-anak zaman sekarang ini, tidak pernah peduli. Kadang dipukul oleh orang masih mau, disakiti masih mau, dihabisin duitnya masih mau. Dan sampai kadang-kadang Masya Allah setelah pernikahan. Dan sekarang banyak kaum muslimin dan muslimat, orang setelah menikah katanya nikahnya atas dasar cinta, tapi baru 3 bulan berantem melulu. Sampai kami kemarin terharu. Ya mungkin dianggap oleh orang tersebut adalah satu kebaikan, tapi dungu. Kami melihat ada seorang laki perempuan, kami tidak menduga kalau itu. Kami menduga suudzon sama orang tidak boleh. Cuman ada tanda-tanda kalau itu bukan suami istri. Jadi kelihatannya guyon-guyon di sebuah stasiun, guyon laki perempuan. Cuman kami perhatikan ibu, subhanallah, ada tas berat. Saya pun keberatan. Itu yang bawa perempuan yang mulai tadi ditarik sambil foto. Cuman perempuannya masih ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, ini dipoto sana, foto sini, guyonan. Rupanya mulai dari, kalau mungkin kita lihat dari jalan raya sampai masjid raya ini, rupanya yang bawa tasnya gede itu anak istrinya, perempuannya. Ya. Ini menunjukkan bahasanya ini tidak seimbang cinta kayak begitu tuh. Mungkin cinta perempuannya berlebihan sampai bodoh kayak begitu tuh. Sehingga laki-lakinya adalah orang yang cintanya nggak jelas. Sehingga apa, rela perempuannya atau istrinya, mungkin kalau seandainya istrinya mengangkat tas berat-berat kayak begitu. Sehingga tidak sedikit di dalam sebuah rumah tangga seorang suami yang tidak peduli urusan istrinya. Sehingga istrinya itu adalah sudah masak nasi, nyuci baju, hamil 9 bulan, gendong bayi umur 2 tahun. Suaminya di depan televisi ngerokok sambil minum susu sama kopi. Allah. Sudah begitu sering bentak-bentak, "Ma, cepat kopinya buatin." Allah. Istrinya masih nyuci sambil masak, sambil gendong bayi, hamil tua. Allah. Dan banyak kedunguan-kedunguan kayak semacam ini. Cinta tidak seimbang itu bukan cinta. Kalau cinta mengerti tidak bakal rela istrinya merasa berat kayak begitu. Seorang istri pun begitu. Makanya ibu koreksi di rumah tangga ibu bapak ini kayak apa? Indah atau tidak? Dengan cinta atau memperbudak? Kalau cinta tidak akan memperbudak. Akan tapi kaidahnya cinta adalah aku berbuat baik, bukan aku memperbudak. Sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah pernah ditanya, alangkah senangnya ya hai Khadijah engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad.
Dijawab oleh Siti Khadijah, selama aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku senang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan bagaimana Muhammad senang dengan aku. Jadi suami istri itu bagaimana memikirkan agar pasangannya senang. Tapi senang karena Allah. Nah ini senang karena Allah. Dan ini makanya adik-adik, anak-anak kita, ibu tolong dididik bagaimana mereka mencintai yang benar. Tidak boleh mencintai kecuali karena Allah. Kalau memang lelaki itu pantas dicintai karena Allah, bolehlah nanti disambung. Jadi dipasang kriteria, dihadirkan makna kriteria. Banyak dunguan-kedunguan terjadi, dan khususnya kaum wanita. Karena apa? Dibeli oleh Allah kelembutan hati. Sehingga kelembutan hati ini sering diinjak-injak. Dan dia tidak sadar, dibuai, disanjung saja, Masya Allah habis-habisan. Nanti akan saya nikahi, sudah mau dizinai. Padahal bohong dia. Padahal laki-laki itu bisa berjanji dengan 5 orang tuh. Sehingga banyak wanita menangis di hadapan kami, Allah hamil di luar nikah dan sebagainya. Wanita menangis. Akan tapi hampir tidak ada laki-laki yang berkata, Buya saya terlanjur menghamili orang, gak ada. Laki-laki yang tak kemana, tapi perempuan jadi korban. Kenapa tidak belajar, wahai adik-adik putri? Engkau kemuliaanmu, wahai adik putri yang kau belum menikah. Kalau sekarang sudah terlanjur punya pacar, tanyakan dia mau menikah atau tidak. Kalau tidak, batalkan semuanya. Ini kemuliaan di malam hari ini. Kalau dalam seminggu tidak mau melamar, katakan dia adalah pendusta, hanya main-main saja. Dan setelah melamar lalu langsung menikah. Kalau ternyata masih belum menikah 3 tahun lagi, suruh nunggu 3 tahun baru kita akan ketemu lagi. Jangan main, kalau main setan yang berbicara. Fahamlah makna kemuliaan ini, inilah hakikat cinta. Cobalah wahai adik putri, angkat tangan ini yang mau. Anda sedang dibohongi atau sedang dijujurin? Jujur misalnya, ayo. Kalau ada orang 2 tahun ada orang mau katanya aku cinta padamu. Setelah bilang aku cinta padamu, tolong nikahi saya. Ntar 2 tahun lagi. Loh, cinta itu kan pengen bertemu. Pada anak alasannya apa? Aku belum punya modal. Sudah wanitanya ngomong, nggak apa-apa, yang penting kita menikah. Masih 2 tahun lagi. Wah, ini main-main. Hati-hati dengan laki-laki kayak begitu. Dan wahai adik-adik putraku, tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jangan sampai kau main-main dengan wanita. Ketahuilah Allah akan mengirim orang yang akan main-main dengan anak-anak Anda kelak. Jangan sampai main-main. Hati-hati. Dan tolong hormati wanita-wanita ini. Kalau Anda bisa menghormati wanita, Anda bisa memuliakan rumah tangga Anda. Insya Allah. Ini adalah cinta adik-adik putriku. Tolong, urusan pacaran adalah haram. Ini Buya kok aneh. Karena apa? Justru ini cinta yang sesungguhnya. Kalau kami anjurkan berpacaran, na'udzubillah, senang sana, senang sini. Sebetulnya semua wanita tidak ingin dipacari, inginnya dinikahi kalau jujur. Ayo, pengen dipacari atau dinikahi? Dinikahi, maunya dipacari, bohong, bodoh. Maunya dipacari karena pengen tahu. Kalau pengen tahu tidak dengan cara begitu. Kalau dengan cara pacaran orang bohong. Itu yang mau ketemu itu pakai mobil minjem, baca jas jaketnya minjem, minyak wanginya minta. Kalau ngomong bulu-bulu begini, Masya Allah, khusuknya setengah mati. Padahal kalau aslinya, wah, Allah. Jadi justru dengan pacaran orang tidak bakal tahu hakikatnya. Kalau lagi berpacaran tidak tahu hakikatnya. Rasulullah mengajarkan kalau engkau pengen tahu hakikatnya anak gadis, wahai adik putraku yang ganteng-ganteng. Kalau engkau ingin tahu hakikatnya seorang anak gadis, jangan kau bertanya, gimana tidurmu ngorok? Enggak bakal ngaku dia. Nah, kamu cerewet enggak dirubah, enggak bakal ngaku. Kamu baik enggak dengan ibumu, dia akan ngomong baik. Kalau pengen tahu hakikatnya seorang anak gadis, kau kirim saudara perempuanmu untuk duduk seminggu, sudah tahu gimana cara tidurnya, sholatnya kayak apa, ngomongnya nyelkit atau enggak. Tapi kalau lagi ketemu semuanya palsu nih. Mulai dari alisnya ditambah celah agar hitam sedikit, rambutnya, padahal aslinya dia keramasnya sebulan sekali itu. Tapi gara-gara mau ketemu, wah sisiran masih pembohong. Jadi kalau pacaran itu berbohong semuanya, lihat. Untuk ngapel tuh laki-laki itu, ya itu baju pinjaman tuh nggak enak kalau pakai baju itu lagi. Allah, masa mau dibohongi? Insya Allah semuanya tidak mau dibohongi. Amin. Dapat lelaki soleh, makanya jangan pacaran. Ikrar yang saat ini mulai dipacari oleh seseorang langsung menuju ke pernikahan, nikah muda adalah diajarkan oleh Rasulullah. Takutlah zina. Takutlah zina. Ngeri, Masya Allah. Zina, satu zina akan dihinakan oleh Allah. Kalau ada yang pernah terpleset dalam zina, semoga Allah mengampuninya dan menutup aib tersebut. Dan kalau sudah terlanjur melakukan zina, jangan menikah dengan orang yang pernah menzinai. Tutuplah aib itu. Menikahlah dengan orang yang tidak tahu bahwasanya dirinya zina.
agar dia tetap mulia di pasangannya. Hati-hati, dan jangan sampai ada orang mengaku pernah berzina, karena dosa kepada Allah tutup. Kadang kedunguan seorang anak gadis dalam bercinta yang salah, seorang anak gadis yang dungu, goblok dan tolol. Dia pernah terpleset dalam zina waktu masa mudanya. Setelah menikah sebetulnya tidak tahu pasangannya. Tiba-tiba lalu bercerita setelah itu. Ketahuilah, bercerita tentang perzinaan menjadikan sebab tidak diampuni oleh Allah. Yang pernah terpleset dalam zina cukup ngadep kepada Allah. Ya Allah, ampuni, selesai. Dan berperanlah sebagai orang yang tidak pernah kenal zina. Allah mengampuni. Ini harus ditutup. Dan jangan sampai tahu, sebab aibnya zina akan menempel di jidat pelaku dan anak keturunannya Allah. Kalau ada orang kafir masuk Islam, mu'allaf mulia. Tapi kalau orang pernah berzina, oh ibunya yang zina dulu ya, kakeknya zina. Allah Akbar. Hati-hati adik-adikku, makanya pacaran hindari, itu adalah hawa nafsu. Kalau urusan senang, semuanya senang. Karena itu adalah syahwat dan hawa nafsu. Akan tapi hakikat kemuliaan bukan dengan cara semacam itu. Itulah cinta yang harus kita hadirkan. Bagaimana kita mencintai laki-laki. Seorang wanita pasti mencintai laki-laki. Laki-laki pasti mencintai perempuan normal. Akan tapi jangan sampai cinta kita ini ditunggangi hawa nafsu dan syahwat, sehingga kita itu tidak pernah milih-milih. Nabi Muhammad di dalam urusan pernikahan mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau engkau menikah seorang perempuan karena 4. Dan juga sebaliknya sama. Kalau ingin menikahi, li jamaliha, karena kecantikannya, limaliha, hartanya, lihasabiha, perilaku watak-wataknya, baru lidiniha, urusan agama. Fatfar hidatid dini taribat yadak, dahulukan agamanya. Jadi memilih. Rasulullah memilih, bukan terpaksa. Coba kalau sudah terlanjur cinta, pacaran itu nggak bisa milih lagi. Mau istikharah bagaimana? Sebelum istikharah ingat dia, sholat ingat dia, habis sholat ingat dia. Bagaimana istikharah? Bohong itu istikharahnya. Jadi istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah, nol. Saya belum mencintai dia. Jadi istikharah itu kaidahnya begini, adik-adik putriku dan adik putraku. Istikharah itu ada orang datang kepadamu, ada orang di hadapanmu yang dia layak untuk kau nikahi karena memenuhi kriterianya. Baru setelah itu diistikharahi. Kalau sudah itu nggak masuk, misalnya ada perempuan nggak sholat, langsung harga mati, tolak, nggak pakai istikharah. Ada laki-laki pemabuk, nggak boleh jadi menantu, bu, nggak usah diistikharahi. Oh, laki perempuan pernah sering meninggalkan sholat, nggak usah diistikharahi, langsung ditolak. Istikharah itu ada, Ustaz ini orang baik, masya Allah perilakunya baik, akhlaknya baik dan sebagainya, baru diistikharahi. Maka istikharah itu baru berlaku jika orang hatinya masih dikosongkan, belum mencintai. Lalu kalau mencintai ya sebelum istikharah sudah mimpi ketemu dia, habis istikharah mimpi lagi ketemu dia. Ini tungkahul mar'atu li arba'in, kalau ingin menikah kriteria ini. Li jamaliha, kegantengan, kecantikan dulu. Disebut Rasulullah. Memang umumnya manusia itu menengok sisi ini dulu. Jadi biasanya dilihat cantiknya dulu sebelum tahu rekeningnya berapa. Sama dilihat gantengnya dulu, tanda. Jadi pandangan pertama adalah kegantengan. Ya ini, sebelum tahu sawahnya orang tuanya ada berapa hektar, itu belum tahu. Ganteng dulu. Baru setelah itu lima liha. Baru setelah itu melihat kerjaannya apa. Setelah, oh cocok. Kalau sudah tidak menarik dari awal-awalnya, biasanya susah melanjutkannya. Oh tertarik. Setelah itu perilakunya, dia kalem atau enggak, lembut atau enggak. Baru setelah itu urusan agamanya. Tapi dari itu semua, fadfar bidatid dini taribat yadak, dahulukan agama. Sebab kalau engkau tidak mendahulukan agama, engkau akan rugi. Inilah cinta yang kami berikan hari ini. Cintaku kepada adik-adik putriku, jaga kemuliaan kehormatan dirimu. Contoh saja. Ini bisa langsung kayak simulasi. Adik-adik putraku yang masih belum menikah banyak, tidak angkat tangan. Didoain, angkat tangan, semoga dapat solehah, banyak. Saya tanya ini, ada 2 orang perempuan, ada 2 orang anak gadis nih. Anak gadis cantik, cerdas. Anaknya orang kaya, tabungan bapaknya sama-sama 1 miliar atau 5 miliar semuanya. Pokoknya kaya, cantik, pinter, ringking waktu sekolah. Cuman bedanya, coba pilih mana? Anak yang pertama itu paling hobi SMS sama laki-laki. Ya. Dan dananya pun asal, nggak pakai kerudung. Wah, kalau ketemu laki-laki, gantengnya itu masya Allah. Wah, temennya banyak laki-laki. Bebas sama laki-laki, supel sama laki-laki. Yang kedua, masya Allah, dandanannya cantik, pakai kerudung yang bagus, matanya masya Allah, HP tidak begitu senang, ya.
Kalau ngomong laki-laki dijaga, nggak pernah melihat menatap laki-laki, nggak banyak kenalan. Coba pilih yang pertama, yang kedua. So, denger ndak? Denger ndak? Tuh, lihat. Sudah jelas wanita cantik tuh kayak begitu. Bukan yang pamer kecantikan, nggak mau itu. Nggak mau, sudah jelas kayak begitu, dibalik saja. Kalau pengen jadi laki-laki ganteng nih. Pengen laki-laki ganteng, denger nih, adik-adik putriku, ada laki-laki ngelamar engkau, 2, ganteng-ganteng, kaya-kaya, Masya Allah, pinter-pinter. Cuman yang pertama itu, Masya Allah, kalau bahasa kita playboy, memang ganteng dia, cakep ngomongnya. Kalau sama perempuan sana ya, kenalannya sana, kenal sini, telepon sana, telepon sini. Yang satunya Masya Allah, ngomong dengan Anda pun Masya Allah. Yang satunya, hati-hati, assalamualaikum, mohon maaf, tidak pernah lihat wajah Anda, ngomongnya kalem, lembut, sopan. Kira-kira pilih yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Ada yang ngomong pertama, Tenda? Yang kedua. Jadi laki-laki yang seperti itu ya. Dan juga adik-adik putriku yang cantik-cantik, hati-hati, lelaki semakin cerdas itu makanya ini. Ini banyak pemudinya kok saya perhatikan. Ibu-ibu biar didik anak-anaknya. Laki-laki kalau cerdas tuh mah hebat, mau nggak perempuannya kecil, saya target sebulan beres, cerdas ya. Siapa itu? Biar anaknya Pak Haji. Biar anak Pak Haji. Laki-laki cerdas mah pinter, gampang. Semakin cerdas kalau nggak punya iman menjerumuskan, hati-hati. Jadi ukurannya bukan pacaran. Kalau sudah pacaran masuk itu, masuk dalam jerat. Tapi melalui orang, linknya. Kalau ada laki-laki mengatakan, Neng, aku padamu, Neng. Kurang ajar bener, bilang begitu, enak aja, aku padamu, memangnya aku orang murahan. Kalau memang seorang laki-laki memuliakan Anda, mau ngomong langsung tuh mikir 1000 kali. Akan melalui orang ini, Ustaz Ahmad Yani, para orang-orang besar, para kiai. Gimana kiai, saya ingin lamar anak gadis itu gimana kiai? Melalui orang-orang besar, belum lama aku padamu. Cuman lebih hina lagi, baru di SMS sekali ada perempuan gak bisa tidur, dicumi HP-nya. Perempuan murahan, gak ada yang di sini insya Allah. Baru di SMS sekali, Masya Allah. Rendah. Masya Allah. Makanya kita bangun jadi wanita mulia di sini. Baik. Kalau laki-laki cerdas mah hebat. Siapa sih mau saya sarik? Alah, biarpun santri mah kecil bagi laki-laki cerdas. No. Kesukaannya apa sih dia? Wah, dia baru lulusan pondok nih. Kalau baru lulusan pondok nih, berarti saya harus berperan jadi ustadz kalau gitu. Wah, tapi peran jadi ustadz kerepotan. Karena dia cerdas. Dia tanya nomor teleponnya. Setelah tanya nomor teleponnya, assalamualaikum, apakah benar itu ustadzah? A, I atau A, siapa sih? Tidak ada, takut kebetulan namanya nggak enak nanti. Apakah betul ini ustadzah? Selama ini baru pulang dari pondok nggak ada yang pernah manggil ustadzah. Baru SMS telepon masuk ada yang manggil ustadzah. Siapa yang nganggap ustadzah saya ini? Mohon maaf ustadzah, saya seorang laki-laki, umur saya 25 tahun, tapi saya ini Masya Allah punya kerjaan tidak baik, saya minta dinasehati agar saya bisa benar dan baik. Kemudian saya itu jarang melakukan sholat, jarang ini gimana agar saya bisa sholat dan sebagainya. Rupanya ustadzahnya nasihati, jangan sampai engkau meninggalkan sholat, pakai hujahnya dalil-dalil Al-Quran, hadis, ini semuanya. Karena orang cerdas tidak langsung dijawab, seminggu jawabnya, ustadzah, setelah SMS seminggu yang lalu saya baca, saya renungi benar, dan sekarang saya sudah bisa mencoba sholat, tapi belum lengkap, baru 2 kali sholatnya. Ustadzahnya langsung cerdas nih, tanggap nih, 2 kali nggak apa-apa daripada tidak, tapi tolong ditingkatkan terus, takutlah kepada Allah, sebab meninggalkan sholat kata Buya neraka, pakai Buya lagi. Akhirnya apa? Sebulan baru jawabnya apa? Alhamdulillah sholat saya sudah lengkap, cuman subuhnya sering telat, tapi saya masih sholat, dinasihati. Padahal nggak sholat dia itu, kan di SMS nggak ada yang tahu kan. Makanya hati-hati adik putri, kalau sudah ada SMS malam-malam bangun malam, itu nggak bangun malam tuh orang tuh. Jangan percaya nasihat melalui SMS lawan jenis, itu bisa setan yang ngomong, paham? Nah, kalau memang kalau laki-laki itu ikhlas mau nasihati pakai nomor gelap, nggak usah pakai atas nama ini. Assalamualaikum teteh, bangun malam tahajudan. Kalau sudah ketahuan namanya, alah ini jilat ini, alah ngerayu ini, belum tentu bangun malam ini. Termasuk golongan laki-laki cerdas bohong itu nanti. Makanya nggak usah SMS-an dan segala macam, biarpun urusannya urusan sholat dan sebagainya. Kalau memang dia pengen mengajari Anda, membanguni Anda, bisa pakai nomor yang baru, tanpa Anda harus tahu. Rupanya orang cerdas tadi setelah sebulan ngomong, alhamdulillah saya bisa sholat, neng terima kasih.
tolong selalu nasihati saya masih kekurangan begini. Setiap hari dikirimi hadis sama ustadzah ini. Setelah 1 tahun baru ngomong, setahun nih targetnya nih 1,5 tahun ini. Ustadzah, alhamdulillah setelah saya mendapatkan tausiah dari ustadzah, hati saya semakin adem dan sebagainya. Ini ya sudah 1 tahun, terima kasih ustadzah. Biarpun kita tidak bertemu, doain kita bisa bertemu di akhirat, bisa doain dengan doa yang baik. Maka semoga kita dijaga oleh Allah. Bahasanya minta dijaga oleh Allah kan. Wah, ini berarti laki-laki benar-benar baik nih. Setelah itu minta tolong ustadzah, karena umur saya sudah 26, kemarin kan 25. Saya sudah waktunya nikah, tolong ustadzah carikan seorang wanita yang cocok buat saya. Akhirnya ustadzah ini karena merasa ini muridnya, dicarikan betul. Dicarikan sana, akhirnya dikasih alamatnya, nomornya, ini ada orang baik, tolong datang saja sendiri ke sana. Rupanya nggak datang dia, hanya seminggu saja. Ustadzah, saya melihat setelah itu kok saya kurang cocok kok. Dicarikan lagi, tetap ngomong katanya kurang cocok. Sampai berkali-kali kurang cocok. Terakhir SMS-nya, ustadzah, kalau pengen mencarikan saya, paling tidak orang sifat dan perilakunya itu yang mirip kayak ustadzah gitu loh. Ustadzahnya dapat SMS begitu mikir, kayak saya. Berarti akhirnya balas, masa orang saya kamu mau? Sudah baik. Kalau ada perempuan ngomong gitu maksudnya sudah, kalau ada perempuan mulai kayak begitu, masa orang kayak saya kamu, itu mau maksudnya. Kalau nggak mau nggak dibalas SMS-nya, paham ya? Murahan kalau ada perempuan gitu ya, baru digituin saja lah, murahan, jangan mau. Wah, ini dididik benar nih, harus jadi wanita mulia. Akhirnya apa? Setelah dibalas begitu, dasar laki-laki cerdas, kena ini. Langsung tidak SMS. Dites ini sebulan gak SMS duluan nih perempuan, gimana kabarnya? Mulai itu ustadzahnya rusak. Makanya kalau laki-laki semakin cerdas, merusak gampang. Target sebulan bisa kecil. Ayo siapa? Sebulan. Biar kayak apa? Sebulan. Bagi laki cerdas nggak susah. Sebulan kena, setahun kena, kecil. Nah ini hati-hati. Makanya semakin cerdas semakin pandai berbohong dalam berpacaran. Pacarannya pakai qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, nasihat dibangun malam, tahajudan, sholat duha, bohong. Karena itu bukan pendidikan Rasulullah. Kalau anda pengen tahu hakikatnya, kirim orang. Akhirnya setelah 1,5 tahun, akhirnya pengen ketemu itu tadi. Ustadzah, mohon maaf, selama ini saya kayaknya punya utang budi. Apakah tidak boleh ustadzah seandainya kita ketemu tapi dengan ditemani orang? Kata ustadzahnya, ya kalau temani orang nggak apa-apa, kan kita belum pernah ketemu, karena kita bukan mahram kan ya. Sudah mulai ketemu karena mukaddimahnya di HP sudah lama. Akhirnya waktu ketemu langsung nyos. Deg-degan, ketemu itu gemeteran tuh padahal. Mau masuk rumah sudah bingung itu perempuannya itu. Akhirnya ketemu ditemani sama yang lainnya. Tapi biarpun temennya banyak, seolah-olah tidak ada orang lain tuh. Yang kebayang hanya dia dan dia sudah. Itu hati-hati sudah. Sehingga kalau sudah orang mabuk asmara itu sudah nggak peduli, orang tua pun ditendang kadang-kadang ya. Ya begitu. Akhirnya sudah mulai pandang-pandangan begitu. Pada suatu ketika sudah mulai SMS yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Tiba-tiba sudah mengambil papa mama. Panggilannya papa mama, ustadzahnya. Itu setelah 2 tahun itu. Itu hanya sekedar contoh saya saja, wahai adik-adik putriku, jadilah engkau wanita mulia. Dan wahai adik-adik putraku, jangan mau sama perempuan murahan, rugi. Kamu ini mahal sama perempuan, baru dikirim SMS kok balas, murahan. Baru dibilang aku padamu langsung datangi, halah kerupuk. Ayo, kalau sudah dibeginikan, insya Allah pulang jadi wanita mulia semuanya. Karena kami sangat takut perzinaan. Zina itu hina. Dan sebab kehancuran di dunia, sebab kefakiran, sebab ini harus, makanya pas pacaran jangan sampai kita masuk bab itu. Kalau sudah anda pada waktunya, cari yang benar, menikah. Bukan dengan pacaran. Cari wanita. Cari wanita yang solehah, yang solehah. Begitu juga anda. Kalau sudah masuk dunia pacaran, anda akan dihinakan. Baik, tadi katanya ada tanya jawab ya.
Kayaknya di stop dulu sampai sini, baru nanti kita sambung dengan tanya jawab lah. Ini Buya hari ini ceramahnya keras. Karena cinta ini bahasa cinta saya cinta dengan adik-adik putriku dan adik putraku, biar semuanya mulia, bahagia dalam rumah tangga, makanya harus keras kayak begini. Amin. Ya Allah, mangga silakan. Baik, demikian tadi ada Tosya di awal, dan kita akan membuka sesi tanya jawab dengan bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Yang mau bertanya boleh ajukan tangannya, kemudian namanya siapa, boleh kenalan dan dari mana ya. Baik, dimulai dari AA yang di tengah ya. Bisa kita mulai ya Buya ya. Baik. Agak silakan. Boleh ke depan AA boleh. Punten ya. Ini grupnya Bang Ipul ya. Puntennya Bang Ipul ya. Iya, dipersilakan kayaknya. Ke depan aja langsung kayaknya Kang Krisna ya. Betul. Silakan. Namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami cintai dan kami hormati, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bisa menasihati kami terus. Nah, saya mau bertanya, saya Abdul Khalik dari Sumber. Saya mau tanya tentang, tadi kan di sini ditawarkan tentang kredit motor. Nah, sedangkan kredit motor di sini kata Buya sering pengajian itu yang haram karena berkaitan. Nah, ini untuk semua masukan aja Buya. Gimana namanya? Maksudnya mungkin untuk masukan Yamaha juga, kan ada juga yang kredit yang dibolehkan atau disyariatkan oleh Islam. Nah, itu gimana Buya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Buya. Pertanyaan boleh dijawabnya pertanyaan sesuai dengan tema atau boleh melebar kemana? Bebas apa? Oh, it's okay, never mind ya. Kita tampung dulu ataukah bisa langsung dijawab? Tampung 2 atau 3 boleh. Oke, baiklah. Kita ke grupnya Teh Evi Tamala di sini ya, grupnya ya. Mana tepuk tangannya? Sebelah sini semangatnya mana, soalnya Cirebon? Boleh. Kayaknya jumlah dari awalnya juga lebih banyak, katanya apa? Oh, sama ya sekarang ya, sama banyaknya. Sudah sama banyak. Oke, langsung aja nih Kang Krisna. Mana dulu? Oh, baik, ternyata di paling belakang. Boleh Ibu maju ke depan, punten. Nah, pertanyaan ditampung dulu 3 pertanyaan katanya Kang Krisna ya. Iya, baiklah. Okay. Boleh Krisna ke sini, punten ya boleh Ibu ya. Biar ibunya nggak terlalu jauh, kasihan ya kan. Baik, boleh di sini. Tadi nanya di mana, ini sengaja mancing saya. Di mana? Mancing nih Bu ya. Boleh. Silakan. Langsung aja nih Kang Krisna pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema Buya, karena saya sebagai ibunda, saya ibu dari 4 putri. Saya bernama Ibu Kusmaini dari Jalan Kapten Samadikun. Yang saya tanyakan begini Buya, anak gadis saya yang bisa dibilang pacaran, bisa juga ya saling berkasihan. Saya tegur, insya Allah Mama, saya akan menikah. Yang saya tanyakan kepada Buya, apakah enak saya menanyakan langsung kepada orang tua laki-laki tersebut? Karena pihak orang tua dari laki-laki tersebut tidak ada respon untuk anak saya. Sedangkan saya sebagai orang tua putri ingin sekali ditegur. Kalau saya yang mendahulukan, apakah saya tidak, maksud saya malu Bu ya? Atau iya, karena saya sebagai perempuan. Ini kenyataan untuk saya Bu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih support dong untuk ibunya, kasih support ya. Seperti yang tadi tema malam hari ini sepertinya asik ya, antara pria atau wanita yang saling suka bagaimana gitu kan ya. Dan satu lagi Bu ya, boleh? Baik, satu lagi. Satu pertanyaan. Silakan Bapak. Ya, sambil berdiri Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau ngasihkan pertanyaan pada Buya, tapi sebelumnya saya mau tanyakan dulu sama umat yang ada di sini, setuju nggak dengan KB? Setuju kan? Dengan legalnya kondom, setuju nggak? Itu yang saya mau tanyakan sama Buya, setuju tidak Buya tentang dilegalkannya kondom dari Menteri Kesehatan? Oke, terima kasih. Terima kasih, 3 pertanyaan sudah kita berikan dan semoga langsung bisa dijawab oleh Buya hari ini ya Buya ya? Ya, Baik. langsung dijawab saja. Tapi sebelumnya Cirebon tetap damai hari ini ya? Tetap. Oke, baik. Harus silakan, damai Buya. dong karena udah ada Buya ya di Betul. sini ya. Dipersilakan. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah tentang kredit motor. Saya himbau, saya beri petunjuk yang lebih istimewa. Ibu pilih kredit atau beli kontan? Insya Allah bisa beli kontan semuanya. Jadi nggak usah Yamaha jual kontan atau tidak? Ada yang jual kontan, sudah beli kontan, berjanji tidak mau beli. Kalau mau beli Yamaha nggak apa-apa, tapi tidak usah Jadi hukumnya sudah dijelaskan nanti. Jadi kalau beli kontan saja karena lebih murah. Sebab kalau pakai kredit nanti lebih mahal, jujur ya. Kalau niat kredit tidak ditolong oleh Allah. Tapi kalau niat kontan nanti ditolong oleh Allah. Enak kontan ya. Walau motornya baru semua, kontan semuanya ya. Jadi Baik, singkat, jelas dan padat ya. nah, kemudian selanjutnya adalah urusan masalah perkreditan juga. Kami ingatkan di majelis-majelis, kami kredit itu kadang-kadang gaya hidup yang memaksa. Bayangkan gajinya 2 juta, mau rumahnya kredit, motornya kredit, mau HP-nya kredit, habis 2 juta persis buat kredit. Anaknya sekolahnya pakai apa? Jadi biasanya kalau sudah orang memaksa dengan kredit, itu ada faktor lain, adalah pengen jor-joran sehingga hidupnya jadi tidak enak. Kenapa? Dikejar oleh utang. Padahal dengan gaji 2 juta itu bisa segala macam ya. Cuman rumahnya kredit, ininya kreditnya nih. Kadang-kadang harus memaksa dengan sesuatu yang dia tidak butuh. HP-nya sampai kredit gara-gara pengen HP yang bagus ya. Kemudian kreditnya sendiri nanti berurusan dengan dunia yang di situ ada misalnya ada ribanya dan sebagainya. Kredit itu aslinya boleh, tapi syaratnya tidak ada sangkut pautnya dengan dunia riba. Misalnya saya punya motor, saya punya mobil, harganya 50 juta kalau kontan. Cuman saya jual selama 5 tahun, saya naikkan menjadi 75 juta, itu boleh. Nah urusan saya, nggak ada sangkut pautnya dengan tambahan-tambahan dengan yang lainnya. Itu adalah kredit yang selama ini kami sebutkan. Jadi ada kredit yang halal. Tentunya nanti dari pihak Yamaha, kalau seandainya pengen ya, nanti bisa saja itu diislamkan, itu mudah, tidak susah asalkan mau diislamkan dan prosesnya tetap, tapi nanti berubah menjadi sesuatu yang islami. Jadi kalau kredit nanti sudah begini, biasanya ada showroom yang tidak punya duit, karena tidak punya duit harus menggandeng dunia perbankan. Setelah menggandeng dunia perbankan, akhirnya mengajukan proposal kepada bank, ini ada calon pembeli sebanyak 200 orang, tapi saya tidak punya duit. Bank langsung anggap, biar saya yang bayari. Akhirnya setelah membayari, jamaah beli semuanya. Setelah itu BPKB-nya disimpan di bank, sehingga bapak ibu membayarnya ke bank, ngasih untung bank dan ngasih untung saya sebagai showroom. Yang bodoh siapa? Pembelinya yang bodoh. Nah, dibodohin 2 kali, jadi keuntungannya dibagi sama bank sama saya. Dan ini adalah bermasalah. Akan tapi kalau nanti kreditnya dirubah, tidak apa-apa beli kredit, tapi tetap kami menghibur, jangan memaksa sesuatu yang belum waktunya. Hidup sederhana, ketahuilah. Kita itu dulu pakai motor buntut nggak ada masalah, pakai sepeda engkol juga nggak ada masalah. Cuman gara-gara hidup gaya-gayaan ini, masya Allah, nah, ngutang sana, ngutang sini, hidup jadi susah. Kalau sudah ngutang, yang otomatis apanya? Ngambil yang haram, ngejar bayar utang. Ini akhirnya sudah nggak peduli makanan yang haram diambil, kerjaan yang haram, yang penting jadi duit, sehingga makanannya haram. Kalau sudah makanan haram, asal jawarihu sya'a mahal, mudah melakukan kemaksiatan. Ini, insya Allah semuanya bisa beli motor nggak pakai kredit. Kontan semuanya, tidak apa-apa, beli Yamaha. Betul. Dan motornya tetap belinya apa? Yamaha. Yamaha tetap ya. Baik. Lanjut dengan pertanyaan kedua. Yang Bu, kedua, ibu yang baik. Yang pertama, ibu yang baik bahwa ibu mempunyai anak gadis yang sudah suka-suka dengan seorang laki-laki. Kemudian ibu pengen mengambil langkah tepat buat anaknya. Memang menikah itu adalah solusi yang paling akhir jika memang anak itu tidak bisa dipisahkan. Sebab apa? Kalau sudah jadi dan itu terjadi karena pacaran, biasanya bukan karena memilih. Sebab orang yang dirayu itu bukan orang yang bisa memilih. Orang dirayu itu karena tertarik dengan rayuannya. Sehingga dalam pacaran biasanya merayu. Jadi jatuh cintanya putri ibu belum tentu karena nilai plus yang ada pada laki-laki itu.
Anggap saja laki-laki itu baik, maka menikah adalah solusi. Jadi kalau sudah seorang ibu menemukan anak gadisnya kayak begitu, ditanting saja. Artinya ditanting itu adalah tawaran terakhir, kamu menikah saja nak. Tapi masih kuliah mak, kuliah nggak ada masalah. Kita pun dulu kuliah bu. Bahkan orang-orang besar itu nikah dulu baru menyelesaikan kuliah. Orang-orang besar di sana-sana itu. Jadi kuliah apa menikah tidak halangan untuk kuliah. Jadi kalau perlu lah, kita dulu waktu kuliah BSS kok. Kita kuliah punya istri BSS. BSS Bang? Bayar sendiri-sendiri. Tidak apa-apa, yang penting jalan. Tapi jangan sampai masuk bab zina, apalagi pacaran yang haram, na'udzubillah. Jadi gak apa-apa, kuliah-kuliah. Kadang sebagian orang tua itu dungu, kalau kamu belum selesai kuliah, tidak boleh nikah. Dan sudah gandeng-gandeng mulai kemarin, akhirnya ya sudah spekulasi. Bener, selesai kuliah plus gelarnya sarjana ekonomi plus pezina, na'udzubillah. Nah, orang tuanya yang katanya ahli sujud masuk neraka duluan sebelum anaknya. Tapi ibu ini punya keinginan untuk menerken anaknya, maka ibu langsung saja diurus ya. Kemudian datangi ke mempelai laki-laki. Kalau ternyata mempelai laki-laki tidak mau, loh apa perlunya diteruskan? Harus diberi pemahaman anak. Calon mertuamu tidak mau, apalagi tidak menghargai, apalagi menyakiti ibu. Anak putri ibu harus tahu. Oh, calon besan saja nggak saling menghargai, bagaimana akan dilanjutkan? Ini dibuka oleh Allah. Maka anak itu harus ngerti. Kadang ini loh, sebab masuk neraka gara-gara pernikahan banyak. Seorang anak gadis menikah memaksa, mama kalau saya tidak menikah dengan dia nggak mau. Ini kurang ajar ini. Kadang inilah dungunya seorang anak gadis itu, lihat. Katanya apa? Kenapa kamu harus nikah dengan dia sayang? Mama dia baik, mama baik, dia perhatian dengan saya. Baru setahun perhatian, kebaikan bapak ibunya 23 tahun dilupakan. Coba. Makanya wahai anak gadis, wahai adik-adik putriku, kalau ada laki-laki mau nikah denganmu tanpa persetujuan orang tuanya, apalagi kok tidak hormat dengan orang tuanya, jangan mau. Kenapa? Bapak ibunya yang sudah baik 25 tahun tidak dihargai, apalagi engkau yang bakal dinikahi. Belum apa-apa. Begitu sebaliknya, wahai adik putraku, kalau ternyata anak gadis yang akan kau nikahi sudah tidak peduli, yang penting kita cinta, masalah orang tua urusan nanti bang. Oh, hati-hati. Bapak ibunya yang sudah menimangnya, menggedekanya ditinggal, apalagi engkau bakal ditendang. Hati-hati, paham makna ini ya. Jadi ibu tolong diurus yang benar, dijudukkan orang tuanya. Kalau memang orang tuanya baik, lanjutkan. Tapi kalau tidak baik, jangan dipaksa. Karena kehancuran, mohon maaf sampai na'udzubillah. Semoga anak kita dijauhkan dari zina, amin. Kadang ada seorang anak gadis terlanjur zina, kemudian hamil di luar nikah. Dasar bapaknya goblok, bapaknya tidak punya ilmu, nggak pernah ngaji. Gara-gara anaknya hamil malah dikejar tuh. Siapa yang menghamili harus bertanggung jawab. Waduh, tidak dilihat baik atau tidak. Siapa yang menghamili harus bertanggung jawab. Dia mah senang, kejarlah daku kamu tangkap. Dia memang dari dulu, kalau memang tidak boleh dengan cara baik-baik, dengan cara yang tidak baik, dia memang jahat. Dia memang menghamili anaknya untuk bisa menikah, lalu kok malah dikejar sama bapaknya. Wahai para orang tua, jangan sampai anakmu terjerumus dalam zina, itu harga mati. Kalau ada yang pernah kepleset, justru jangan dinikahkan anakmu dengan orang yang pernah menzinainya. Sudah terlanjur hamil, apakah kalau sudah terlanjur hamil tidak ada solusi? Kalau kau nikahkan dengan dia akan jatuh tertimpa tangga. Sudah kurang ajar mau kau nikahkan, mau jadi apa anak nanti? Allah, kadang orang tua dungu. Ini yang sering terjadi, tidak? Selagi dia orang jahat, tidak boleh menikah dengan anakku. Kan sudah ada kandungannya. Biarpun ada kandungannya, tidak ada masalah. Bisa diselesaikan mungkin, diusingkan ke tempat yang jauh. Bisa disetting seperti apa. Yang penting tidak boleh nikah dengan laki-laki itu. Karena apa? Masa depan anak kita adalah dengan suaminya. Kalau suaminya fasik tidak sholat, cucu kita bakal tidak sholat. Na'udzubillah. Ini harus ibu ya. Jadi dilihat dulu bu. Kalau laki-laki itu layak untuk dinikahkan dengan putri kita, baru. Kalau tidak, dijauhkan pelan. Tapi kalau menjauhkan tidak boleh dengan kasar. Sebab kayak anak panah yang masuk bu, ditarik nancep lagi, ditarik nancep lagi. Jadi memisahkan nanti bisa komunikasi. Gimana caranya? Didekatkan kepada orang yang baik. Diajak bicara tentang, pokoknya biasanya kalau anak gadis tuh, dia semakin diajak terbuka, itu biasanya semakin mudah. Tapi kalau langsung, pokoknya mama tidak setuju kalau dengan dia, oh berontak dia. Tidak dengan begitu caranya, diambil dengan cara halus, difahamkan makna kriteria, diajak diskusi yang manis tentang masa depan, tentang bagaimana nanti posisiku nanti kalau calon mertuamu nggak baik, dia tidak sholat nak, bagaimana nak. Biasanya seorang anak gadis tuh sampai dungunya begini. Suatu ketika ada sudah diingatkan katanya, diingatkan dia sudah laki-laki tidak baik, kasar, suka mukul ini. Akhirnya ibunya tuh pengen bahasanya laki-laki itu jauh dari wanita tersebut. Sudah dinasihati, kami nasihati, apakah laki-laki itu pantas jadi suamimu? Coba direnungi, jujur.
kesolehannya, kebaikannya, kelembutannya denganmu, apakah laki-laki itu pantas jadi suamimu? Dia ngeleng. Tidak. Sampai orang tuanya itu senang waktu sang anak perempuan itu bisa ngomong tidak. Seolah-olah bisa dipisahkan kan? Cuman setelah itu masih ngomong, Buya, tapi kan hati orang bisa berubah kan? Lu kan balik lagi. Allah, bodoh bener. Banyak perempuan kayak begitu. Tapi ini cerdas semuanya ya. Sudah mengatakan tidak padahal. Kan Allah Maha Kuasa. Bisa merubah hati orang. Ya benar, tapi jangan resiko. Ini kedunguan sebagian ini. Baik Ibu, jangan sampai anak kita anak dungu. Ibu ambil yang halus. Kalau tidak nanti bisa komunikasi di rumah, di pondok, kita dekatkan dengan pemahaman yang benar, yang halus. Adapun yang ditanyakan yang kedua, itu adalah kedunguan. Promosi sosialisasi tentang kondom itu sebetulnya menyuruh zina terang-terangan. Kondom bagi orang yang belum menikah. Coba, kalau orang belum nikah pakai kondom untuk apa? Jujur nih. Ini gila ndak orang itu? Dia paham atau tidak waktu ngomong begitu? Katanya menteri, saya tidak dengar langsung dari menteri. Kalau menteri ya jadi menteri. Ya, kalau tidak urusan menteri. Kalau sudah nggak benar ya, uang di neraka kiai juga ada, menteri juga ada, presiden juga ada, orang melarat juga ada, orang kaya. Urusan neraka banyak penghuninya, macam-macam. Jadi kalau ada orang mensosialisasikan kondom, lihatlah, dia tidak paham omongannya. Banyak orang itu katanya cerdas tapi ngomong tidak paham. Sosialisasi kondom bagi orang yang belum menikah. Tak pikir waktu saya membaca SMS itu, ini orang sakit kayaknya. Kalau orang belum nikah ya iseng, coba ada laki-laki iseng nggak menikah pakai kondom, ngapain? Bodoh. Hah? Jadi kalau sudah pakai kondom berarti harus zina. Ini tidak paham itu orang. Itu kalau dulu ya, kalau tidak tobat ya Allah, semoga Allah berikan kesadaran kepadanya. Kalau tidak, semoga segera Allah beri sesuatu yang sesuai, karena itu bakal merusak bangsa ini. Dulu pernah beberapa yang lawan dulu bukan menterinya, malah bosnya menteri kalau tidak salah, hampir, tapi alhamdulillah dia sadar mau pakai ATM kondom waktu itu dulu tuh. Wah, dulu tuh sehampir terjadi, tapi alhamdulillah tidak terjadi lagi. Memang upaya-upaya setan kayak begitu. Jadi nyuruh zina dengan pacaran nggak beres, tapi sekarang dengan pakai kondom. Alasannya adalah untuk AIDS, untuk anti-AIDS. Masalah AIDS itu subhanallah, kalau ada orang kena AIDS bisa saja diampuni oleh Allah. Dosanya itu loh, bukan masalah takut penyakit. Kalau urusan takut penyakit, ada orang baik-baik juga penyakitan ya, macam-macam. Jadi urusan sakit sederhana, kalau ada orang pernah berzina dikasih AIDS, insya Allah diampuni oleh Allah. Malahan yang bermasalah itu berzina nggak sakit-sakitan, itu berbahaya, terus zina nanti. Allah, ini nggak paham dia tidak kena AIDS, jadi zinanya lancar tanpa AIDS. Oh, naudzubillah. Jadi itu adalah kebodohan. Jadi kalau ada SMS itu ya kalau orang bodoh ya, yang salah yang ngangkat menteri dong. Siapa yang ngangkat? Aku nggak tahu, aja nggak ngomong presiden. Tidak ada urusannya dengan presiden. Presiden kita doain, kita tidak boleh mendoakan jelek. Semoga presiden kita diberi hidayah, semoga menterinya diberi hidayah, semoga pejabat kita berikan hidayah, semua berikan hidayah. Baik, ini saja insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Baik, bagaimana Buya, masih punya kesempatan untuk sesi tanya jawab? Ya, bagaimana ya? Jam berapa sekarang? Kalau masih ada saat jam gimana? Baru jam 8. Sudah. Oke, baiklah. Hadirin, sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas. Betul. Di Ia Maha Sentuh Hati dengan Cinta malam hari ini di alun-alun Kejaksaan depan Masjid At-Taqwa. Kita harus sudahi kebersamaan kita sambil sebentar, jangan pulang dulu. Kami mohon untuk Bu Yahya memimpin doa malam hari ini. Doa bersama. Betul, dulu, untuk kemuliaan kita hidup di dunia dan juga di akhirat tentunya, dan juga bisa menggugah kita untuk semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Kami mohon dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, zat yang maha mulia, muliakan kami ya Allah. Jagalah kehormatan kami dan anak keturunan kami ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya ya Allah, cinta karenamu ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dan jangan sampai cinta kami ternodai oleh hawa nafsu kami ya Allah, dan arahkan cinta kami kepada cinta yang menyelamatkan ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan cinta palsu ya Allah. Wahai Zat pencipta cinta ya Allah, kami rindu mencintai dan kami rindu dicintai ya Allah. Jadikan cinta dan mencintai kami karenamu yang menghantarkan kepada kebahagiaan
kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami semua rindu kebahagiaan, maka jauhkan kami dari kezaliman. Para suami istri yang hadir ke tempat ini, jadikan mereka suami istri yang saling mencintai penuh dengan keindahan, saling mengabdi dan saling berkorban. Tidak ada yang saling menganiaya, tidak ada yang saling merendahkan ya Allah. Dan yang belum menikah kami mohon ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada mereka cinta ya Allah, dan berikan kepada kami cinta. Kami mohon ya Allah, jangan kau kurangi cinta kami kepada pasangan kami, jangan kau kurangi cinta kami kepada pasangan kami. Takut kami zalim dan aniaya di saat tidak adanya cinta ya Allah. Ya Allah, kami ingin mencintai pasangan kami karenamu ya Allah. Ya Allah yang maha kasih, jagalah kehormatan kami dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hina. Dan jauhkan kami dari mukaddimah zina, pacaran-pacaran ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang sudah terjerumus dalam pacaran ya Allah, jika orang yang menjadi pacarnya adalah orang yang tidak baik, jauhkan dengan mudah ya Allah. Dan jika memang itu orang baik ya Allah, berikan kemudahan untuk segera menikah, jangan sampai berlarut dalam pacaran mukaddimah zina ini ya Allah. Kami tidak ingin satupun dari putri-putri kami yang ada di tempat ini atau putra-putra kami yang di sini terjerumus dalam zina dan mukaddimah zina yang hina itu ya Allah. Kami ingin mereka semua mulia ya Allah, sebab zina adalah satu aib ya Allah yang akan menempel di jidat pelaku dan anak keturunannya, hina di dunia dan hina di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, ya Allah, jagalah kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jagalah kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di masyarakatnya tetap mulia, di keluarganya mulia, tidak ada yang tahu kalau dia zina ya Allah. Dan ampuni kelak di akhirat ya Allah, hingga tidak kau siksa lagi ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang berzina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing orang yang berzina ya Allah. Kami tidak ingin membicarakan orang yang berzina ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari sebab-sebab zina. Wahai Zat yang maha pengasih, muliakan kami semua yang ada di tempat ini ya Allah. Jika ada istri yang sering dolim kepada suami, aniaya, kasar ya Allah, maka lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga ia semakin kasih dan cinta pada suami. Dan itulah keindahan yang sesungguhnya dalam cinta. Dan jika yang hadir di tempat ini ada suami ahli neraka yang dikit-dikit menuntut, dikit-dikit membentak, dikit-dikit kasar, dikit-dikit mukul kepada istri, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, lembutkan hatinya sehingga dia tidak akan kasar lagi kepada istri. Yang ada adalah kelembutan, kasih, cinta, pengabdian dan pengorbanan ya Allah, sehingga hidup mereka semakin indah di dunia dan indah di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami tahu yang aniaya ya Allah hidup dalam rumah tangga yang sengsara adalah mukaddimah di neraka. Ya Allah, kami tahu jika ada rumah tangga hidupnya sengsara Allah, saling berbuat dolim, itu mukaddimah masuk neraka. Sebab yang berbuat dolim harus masuk neraka. Maka kami tidak ingin satu orang pun yang ada ke tempat ini kecuali mereka ahli surga. Di rumah tangga mereka surga sebelum masuk surga, indah di dunia sebelum masuki keindahan di surga nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Dan para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mempunyai anak gadis atau anak putra yang sudah besar, maka kami mohon berikan kepada mereka kekuatan untuk mendidik mereka dan mudahkan anak mereka untuk dididik, diselamatkan ya Allah. Ya Allah, inilah cinta ya Allah yang kami inginkan ya Allah, cinta di dunia dan yang membawa keselamatan kami di akhirat. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jika di antara kami ada yang punya pekerjaan yang haram, maka kami mohon gantilah dengan yang halal yang lebih banyak ya Allah. Ya Allah, jika pekerjaannya haram, ganti yang halal yang lebih berkah dan lebih banyak ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, yang susah hatinya hibur ya Allah. Ya Allah, hibur ya Allah, hibur ya Allah. Dan jadikan hiburan kami adalah apa yang kau ridhoi ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad, dan bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khotimah. Dan kami mohon ya Allah, jika engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam salat kami. Telah kau ampuni dosa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami ya Allah.
Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang yang ada di sekitar ini pernah meninggalkan solat, ampuni dan jadikan ahli solat. Kami tidak ingin satu orang pun yang ada di tempat ini mendengar acara ini mereka tidak solat ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering bolong solatnya atau tidak melakukan solat ya Allah, berkat majlis yang mulia ini ya Allah, mudahkan mereka untuk solat, jadikan solat hiburan buat mereka. Kami tidak rela jika mereka terus tidak solat, sebab satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka. Sungguh kami mencintai mereka, jadikan mereka semua ahli solat ya Allah. Jika mereka pernah meninggalkan sholat, ampuni dosa yang lalu dan jadikan di esok hari ahli sholat. Sebentar lagi Ramadan ya Allah. Jika ada di antara kami di bulan-bulan yang di Ramadan yang lalu sering bolong tidak melakukan puasa ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran sehingga di Ramadan yang akan datang mereka ahli puasa yang khusyuk dalam beribadah kepadamu ya Allah, sehingga mereka semua selamat. Kami tidak ingin ada orang yang ada di sekitar tempat ini, baik yang hadir, baik yang hanya sekedar lewat, atau baik yang jualan, kecuali mereka harus menjadi ahli surgamu. Kami ingin mereka semua ahli surgamu ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari nerakamu ya Allah, jauhkan kami dari nerakamu. Ampuni dosa kami takut nerakamu. Nerakamu mengerikan ya Allah. Zina menghantarkan ke neraka, mabuk menghantarkan ke neraka. Jika ada yang ada di sekitar ini pernah mabuk ya Allah, jadikanlah mereka benci kepada minuman keras dan rindukan kepada yang halal. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin satu orang pun dari mereka masuk neraka ya Allah. Ya Allah, nerakamu mengerikan ya Allah. Mabuk menghantarkan ke nerakamu ya Allah. Meninggalkan salat menghantarkan nerakamu. Nerakamu mengerikan ya Allah. Nerakamu mengerikan ya Allah. Nerakamu mengerikan ya Allah. Nerakamu yang paling ringan, jika ada orang menginjakkan kakinya di lantainya maka ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Kami takut nerakamu. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa zina, dosa mabuk, dosa ampuni semua ya Allah. Dan pengampunanmu di dunia itu yang kami inginkan ya Allah. Sebab yang tidak kau ampuni di dunia akan kau ambil kelak di akhirat. Jika kau ampuni di dunia, di akhirat tidak akan kau tuntut ya Allah. Maka kami mohon ampuni semua. Ampuni semua. Ampuni semua ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dosa kami ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah dengar yang haram, anggota tubuh kami Engkau lebih tahu ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram. Ada lagi satu dosa ya Allah, yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, kami tahu itu dosa, kami susah meninggalkannya. Kami tahu itu haram, tapi kami masih melakukannya. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk meninggalkan dosa yang itu ya Allah. Dan ampuni kami ya Allah. 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 Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah. Dan ampuni dosa orang tua kami, dan ampuni dosa guru-guru kami, ampuni sahabat-sahabat kami. Dan kami mohon bersihkan hati kami ya Allah. Jangan sampai ada dendam dan dengki kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, maka kami mohon ampuni dosanya ya Allah. Berikan kesadaran. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami ya Allah. Kami ingin menjadi orang, kami ingin menjadi sebab orang lain masuk surgamu. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, saat Israel kau kirim kepada kami kelak. Jadikanlah ya Allah kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, dan jangan lupa besok malam acara di Masjid Taqwa Alun-Alun, Masjid Taqwa rutinan malam Selasa. Yang belum pernah hadir, mohon hadir malam Selasa.
Yang sudah biasa hadir sudah tentunya sangat tahu. Yang belum pernah, malam Selasa ada acara kita di alun-alun. Dan acara ini relay langsung di Radioku 98,5 FM. Dan kita Ibu Radio Dakwah 98,5 FM bisa diikuti setiap saat, banyak dakwah-dakwah kami di situ. Mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas tausiah dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan jemaah hari ini yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kami ucapkan seluruh jemaah yang hadir malam hari ini di Yamaha Sentuh Hati dengan Cinta. Dan pastinya dipersembahkan oleh Yamaha Semakin di Depan. Kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara Yamaha Motor Indonesia terutama. Thank you so much. Betul sekali, Dela Rama Rayo dan Mataram Sakti, JG Cirebon, Arista Pleret, Fortuna Motor, dan Bintang Rezeki Motor. juga ada dari Leasing Busan Auto Finance, Wong Finance, Adira Finance, Auto Finance, dan seluruh pengisi acara dan Air Production ya. Akhirnya saya Krisna Dan Icara juga pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon Karena maaf. kami di sini canda gurau ya di Betul, sini sekali ya. saya. Oke. Semoga kita dipertemukan lagi dalam acara-acara selanjutnya yang pastinya selalu dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya sampai jumpa dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.